Baik, terima kasih Dr. Bambang Sudarmanto yang telah membahas mengenai etika di dalam pelayanan kanker anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang terhormat ada Ketua YUAI Ibu Rahmi Adi Tahir beserta semua jajarannya yang tidak saya mungkinkan untuk disebut satu persatu. Selain itu, kemudian kepada para sejawat saya, baik yang dari UKK Hemato-Onkologi maupun di luar itu, para sejawat saya, para perawat yang selama ini selalu bersama-sama dengan kita menangani pasien-pasien hemato-onkologi, para penyandang yang sudah menjadi sekarang survivor ya, kemudian masyarakat semuanya, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar ini, saya harapkan bahwa di dalam mengikuti webinar ini ada beberapa hal yang harus betul-betul disampaikan, apa kita disampaikan kepada semua yang hadir, yang kita temui nanti atau untuk kita sendiri ya, tapi yang penting adalah bahwa kita bisa menyampaikan kepada semuanya. Yang akan saya bahas ini bukan masalah mengenai deteksi dini, tetapi justru kedaruratan. Kedaruratan dalam penanganan kanker anak atau kanker anak itu sendiri ya. Jadi kedaruratan itu ada dua. Yang satu ada kedaruratan yang harus segera ditangani, kalau tidak dalam waktu yang sangat singkat bisa membahayakan jiwa. Misalnya pada anak sih jarang ya, pada orang dewasa stroke, henti jantung dan sebagainya. Itu harus ditangani dengan segera. Tetapi kalau kedaruratan pada kanker anak sebetulnya ini tidak seharusnya darurat. Kita tahu bahwa kanker itu adalah sesuatu penyakit akibat bertumbuhnya sel-sel ganas, baik itu sel-sel darah atau sel-sel bukan darah yang memerlukan waktu. Kalau kita melihat perkembangan kanker itu tidak 1-2 minggu, tapi berbulan-bulan, ada yang setahun. Nah, inilah yang di sini yang ingin saya tekankan bahwa kalau mungkin itu ya di lingkungan keluarga itu sudah memperhatikan masalah-masalah seperti ini. Jadi apabila ada sesuatu, mungkin sudah dibawa, oh ini nggak apa-apa. Jangan kita terus percaya nggak apa-apa, ya. Harus diteliti sebelum terjadi masalah kedaruratan. Nah, beberapa kedaruratan yang ingin saya sampaikan, misalnya satu yang sudah pernah dibahas pada webinar UAI yaitu mata, ya. Mata atau kanker mata, kita lihat bahwa sebetulnya kanker mata atau retinoblastoma itu kalau kita bawa sebetulnya tidak darurat. Tapi kalau kita renam jadi darurat. Salah satu kedaruratan pada kanker mata terpaksa misalnya kedua bola matanya harus diangkat sehingga menjadi cacat. Ya, nah itu yang harus kita. Jadi sebelum itu sudah disampaikan bahwa tanda-tanda awal dari kanker mata sudah diketahui dan kita harus segera memeriksakan apa betul ini tidak apa-apa atau ini suatu kanker. Kalau bisa lebih cepat maka biasanya tidak ada kegawat daruratan. Jadi bisa ditangani dan bisa diselamatkan. Kedaruratan pada retinoblastoma itu terjadi apabila kanker sudah tumbuh besar, sudah masuk ke dalam otak, dan itu menjadi kedaruratan. Berikutnya adalah leukemia. Leukemia itu kita tahu adalah suatu keganasan atau kanker yang disebabkan karena bertambahnya sel-sel leukemia atau sel-sel darah yang abnormal yang dimulai dari sumsum tulang makin lama makin panjang. Di dalam proses perkembangannya, maka yang namanya leukemia itu tidak dalam 1 minggu, 2 minggu, tetapi berbulan-bulan bahkan ada yang tahun. Ya, disinilah yang kadang-kadang ya terutama orang tua itu menganggapnya ini nggak apa-apa. Misalnya nyeri, demam, oh nggak apa-apa, ini flu aja, pegel, masuk angin dan sebagainya ya. Padahal itu suatu tanda yang harus kita
teliti. Jangan sampai dia datang sudah dalam keadaan pucat, kemudian ada perdarahan, terus kemudian ada kejang dan sebagainya. Ini sudah masuk ke dalam kedaruratan yang harus segera ditangani. Hal lain misalnya sesak nafas. Ya, sesak nafas, oh nggak apa-apa ini. Ternyata kalau pada penelitiannya kita harus bawa dia, harus diperiksa dengan baik-baiknya apabila dengan sarana misalnya radiografi, radioterapi dan radiologi, itu kita lihat apakah ada sesuatu yang mengganggu pada anak. Jadi andai kata nih, mohon maaf, kita datang ke dokter, dok ini anak saya kok kelihatannya sesak nih, tambah sesak. Diperiksa dokternya, nggak apa-apa bu. Gitu. Nah, kita harusnya bisa minta pendapat yang lain misalnya, dok apa nggak perlu kita buat ronsen dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah harus bisa dilakukan oleh para orang tua untuk menjaga jangan sampai terjadi keterlambatan dalam diagnosis. Nah, biasanya ini makin lama makin berat, dan kalau dia mendekat atau dekat dengan saluran pernafasan, maka biasanya yang terjadi adalah sesak napas bertambah, kadang-kadang bisa sampai biru karena kekurangan oksigen dan sebagainya. Itu sudah termasuk jadi darurat. Ya. Kemudian juga misalnya ada masalah di dalam perut, dia muntah-muntah, ya dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat, oh ini ada sesuatu, misalnya diraba, ada sesuatu. Nah itu juga sebetulnya harus kita perhatikan betul, jangan sampai terjadi masalah yang darurat itu tadi. Misalnya ada ada tumor di dalam usus yang mengganggu atau menyumbat usus sehingga menyebabkan usus itu terlipat atau tidak bisa meneruskan isinya, jadi paralisis dalam hal ini, kita harus juga segera menangani. Oleh karena itu mestinya yang namanya kedaruratan pada kanker anak itu di dalam kutip kalau menurut saya tidak ada. Yang adalah keterlambatan. Ya, keterlambatan sehingga mengakibatkan kedaruratan. Ya. Nah ini yang kita semua harus waspadai, baik dari keluarga, lingkungan, ataupun para perawat, dokter, dan sebagainya harus waspada mengenai hal ini. Jangan sampai yang sebetulnya tidak darurat menjadi darurat. Ya. Ya, banyak yang datang itu dalam keadaan darurat sehingga perlu penanganan segera. Saya setuju dengan Dr. Bambang bahwa penanganan kedaruratan ini sebaiknya memang secara etis nomor satu harus didahulukan. Ya, jadi yang lainnya bisa ditinggal, yang ini tidak bisa ditinggal. Jadi harus mendapat penanganan yang khusus. Kalau perlu misalnya kita minta bantuan sejawat yang lain misalnya supaya semua tata laksana bisa karena kedaruratan ini pada kanker anak tidak semata-mata urusan hematolog onkologi anak saja, tapi semua yang terlibat dalam kanker anak, ya, ahli bedah, ahli paru-paru dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu, maka sebetulnya lagi kalau kita berbicara mengenai darurat anak itu semata-mata karena keterlambatan, ya, keterlambatan di dalam membawa anak itu untuk berobat. Nah ini yang harus kita hindari. Jangan sampai terjadi lagi kedaruratan pada anak yang sebetulnya bisa kita tangani sebelumnya. Di sini saya mengimbau kepada seluruh semuanya lah ya. Jadi secara umum masyarakat, anak yang sebagainya itu coba perhatikan. Misalnya ada anak sendiri, anak tetangga, anak kerabat dan sebagainya. Ada sesuatu, tolong diberi nasihat, coba periksa dulu. Karena kanker anak itu memang tidak bisa 100% kita sembuhkan. Tetapi kalau kita datang, kita diagnosis dalam waktu yang lebih cepat, maka kemungkinan sembuhnya biasanya lebih baik. Salah satu contoh misalnya nanti akan diterangkan oleh Dr. Sastiono, misalnya tumor ya, tumor. Kalau kita cepat ngambilnya misalnya ginjal, belum sampai kemana-mana, ya udah nggak apa-apa, diangkat satu ginjalnya, tapi masih ada satu yang baik, oke. Kemudian hati, ya hatinya ada kankernya, dipotong, dibuang kankernya masih bisa, ya.
di usus juga demikian. Jadi sebetulnya memang keadaan darurat ini pada kanker anak itu relatif. Tetapi apa boleh buat dengan keadaan dan kondisi kita yang masih seperti ini, maka semua yang datang itu biasanya setengah darurat sampai darurat. Sehingga mau tidak mau ya kita atasi sebaik-baiknya, sehingga kalau bisa kita menyelamatkan mereka, jangan sampai menyelamatkan dan membuat cacat. Kalau bisa ya. Jadi kalau bisa itu selamat ya semuanya gitu ya. Ya, waktunya habis, Prof. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita semua ya, untuk jangan sampai terjadi kedaruratan pada anak yang menderita kanker. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.